Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan operator dimanapun Anda berada dan rekan-rekan jawara dimanapun Anda berada, semoga dalam kesempatan ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga wabah corona yang menimpa Indonesia cepat berlalu dan kita kembali normal. Dan semuanya saya harap semoga dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Baik, kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai tutorial cara pengisian kesiapan satuan pendidikan sekolah dasar dalam menghadapi COVID-19. Ini adalah kuesioner kesiapan sekolah dalam menghadapi COVID-19. Nah, begitu kita buka linknya, nanti saya akan sertakan linknya untuk mengisi kesiapan kuesioner satuan pendidikan dalam menghadapi COVID-19. Begitu menu terbuka, maka kita dihadapkan pada menu pengisian NPSN. Seperti biasa, kita isi dulu NPSN-nya. Kemudian setelah terisi, maka otomatis akan muncul nama sekolah. Nah, setelah muncul nama sekolah, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini muncul pemberitahuan dari pendahuluan, kemudian petunjuk pengisian, bahwa di sini ada dua macam petunjuk pengisian ya. Yang pertama ada pertanyaan terbuka dan ada pertanyaan yang tertutup. Nah, pertanyaan terbuka adalah pertanyaan memiliki banyak jawaban, dalam arti minimal lebih dari satu jawaban, sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang hanya memiliki satu jawaban. Nah, tujuannya apa? Di sini saya bacakan secara singkat bahwa sekolah kita ini atau sekolah masing-masing melihat sejauh mana sekolah dapat mengurangi dan menghentikan penyebaran virus corona ke peserta didik, sehingga satuan pendidikan dinyatakan siap dan aman untuk digunakan dalam kegiatan KBM. Nah, jadi kuesioner ini ditujukan untuk melakukan pemetaan bahwa sekolah yang kita tempati ini sudah siap belum menghadapi virus corona. Mulai dari mungkin penanganan dari penyemprotan desinfektan, penyediaan hand sanitizer, dan lain-lain. Baik, kita langsung mulai kepada cara pengisiannya. Di menu paling bawah ada menu yang bertuliskan lanjut. Nah, di sini kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kemudian di sini dihadapkan pada pengisian data pribadi. Nah, saya di sini akan mengisikan kepala sekolah, nama kepala sekolah, maka di sini rekan-rekan tinggal mengisikan kepala sekolahnya, nama kepala sekolah, NIP-nya, kemudian jenis kelamin, jabatan, nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Baik, silakan rekan-rekan isi. Nah, setelah terisi, maka akan dihadapkan pada pertanyaan yang wajib kita jawab. Nah, di sini daerah tanggap COVID-19. Apakah wilayah otonom kabupaten atau kota di sekolah Anda merupakan daerah tanggap COVID-19? Kita jawab ya. Jika iya, masuk kategori apakah wilayah Anda? Kita klik kuning. Saya sarankan ini untuk tidak asal jawab, jadi sekalian silakan rekan-rekan browsing dulu untuk mengetahui daerah masing-masing termasuk dalam zona apakah hijau, kuning, dan merah. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah sekolah Anda diliburkan dalam menghadapi tanggap COVID-19 dan melaksanakan KBM di rumah? Kita jawab ya. Alasannya apa diliburkan? Anjuran dinas setempat. Anjuran dinas setempat. Kemudian setelah kita jawab, boleh ditambahkan di anjuran dinas setempat berdasarkan surat edaran. Berdasarkan surat edaran. Boleh ditambahkan ya. Setelah terisi, kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, itu persiapan apa yang dilakukan oleh sekolah dalam melaksanakan KBM di rumah. Bisa dicek, silakan dibaca rekan-rekan. Ini jawabannya boleh 1 atau 2 jawaban, karena ini merupakan pertanyaan terbuka.
Nah, di sini ada menu lainnya. Jika rekan-rekan memilih menu lainnya, silakan diisikan. Tapi saya rasa untuk 6 poin ini sudah cukup mewakili. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Media apa yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran? Silakan dibaca, kemudian diisi dan disesuaikan dengan sekolah masing-masing sesuai dengan media yang digunakan. Nah, di sini ada pernyataan penjelas mengenai pertanyaan yang kedua, bahwa media apa yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini jika memilih jawaban B, jelaskan. Nah, saya di sini memilih jawaban internet, online, daring. Contoh, apakah memberikan tugas individu atau kelompok kepada siswa atau siswi melalui teks atau WA atau melalui line message, memberikan tugas berupa proyek, merekam diri saat menjelaskan materi pembelajaran materi siswa, menonton video tersebut, melaksanakan interaksi langsung live dalam menjalankan atau menjelaskan materi sekaligus mengadakan tanya jawab langsung. Nah, sini kita berhubung sekolah saya melaksanakan yang B, maka kita jelaskan. Di sini penjelasannya silakan rekan-rekan dituliskan penjelasannya kenapa saya memilih poin yang B. Di sini saya menjawab B. Kemudian penjelasan saya adalah karena media internet merupakan media yang cocok untuk digunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa tidak perlu berkerumun dan langsung mendapatkan tugas saat itu juga dan mengerjakannya, kemudian mengirimkan hasilnya jika sudah selesai. Ini penjelasan dari jawaban yang B. Silakan rekan-rekan disesuaikan penjelasannya dengan SD masing-masing. Nah, kemudian setelah kita memilih jawaban mana yang harus kita jelaskan berdasarkan poin yang kedua, maka di sini ada pertanyaan tambahan. Tolong jelaskan mengapa memilih menggunakan media tersebut. Nah, di sini saya memilih menggunakan media internet atau lewat online. Nah, kenapa kita jelaskan? Nah, di sini boleh kita copy lagi jawaban ini, kemudian kita beri tambahan penjelasannya. Dengan memanfaatkan. Nah, di sini saya menjelaskan untuk poin yang B, penjelasan tambahannya adalah selain penjelasan yang di atas, saya jelaskan, saya bacakan perlahan. Perhatikan, karena media internet merupakan media yang cocok untuk digunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa tidak perlu berkerumun dan langsung mendapatkan tugas saat itu. Sebentar saya perbesar. Saat itu juga dan mengerjakannya kemudian mengirimkan hasilnya jika sudah selesai. Dengan memanfaatkan internet, kita dapat membuka kelas online. Sebentar saya kasih spasi dulu. Yang sudah disediakan layanan Google Classroom yang bisa didownload oleh siswa. Sehingga siswa secara update dan mandiri bisa melihat materi dan tugas yang diberikan. Bahkan siswa bisa melihat video penjelasan oleh guru melalui Google Classroom. Silakan rekan-rekan jika penjelasan ini dirasa kurang, silakan ditambahkan. Kemudian di sini kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait akses internet, bagaimanakah kualitas jaringan internet yang ada di wilayah Anda? Nah, kita jawab bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika sudah menggunakan internet atau online atau dari media, perangkat, sarana, dan teknologi apa yang digunakan pembelajaran, apa yang diakses? Nah, pertama kita menggunakan telepon, kemudian laptop, komputer. Nah, jika lainnya, mangga Bapak Ibu guru di rumah silahkan isikan sesuaikan dengan penjelasan yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teknologi apa yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar jarak jauh? Nah, di sini kita pilih sesuaikan WhatsApp, media sosial, Google Hangouts Meeting atau Classroom Drive, kemudian website platform sekolah, karena di sini saya tidak mempunyai website di sekolah saya. Kemudian kita pilih lain. Nah, silakan disesuaikan. Kemudian, nah, perhatikan jika menjawab media sosial, sebutkan contoh Facebook, Instagram lainnya. Jika menjawab Google Hangout atau Classroom Meeting, sebutkan. Di sini kebetulan saya menggunakan Google Classroom, maka di sini kita jawabkan Google. Perhatikan di sini untuk menjawab Google Hangout, Meet atau Classroom, sebutkan. Nah, di sini saya memilih media Google Classroom karena yang dipilih di sekolah kami. Penjelasannya adalah
Google Classroom yang sekolah kami pilih karena semua siswa bisa mengakses kelas online-nya dimanapun siswa berada. Bahkan kami melibatkan pihak orang tua untuk join ke dalam kelas online agar sebentar saya kasih spasi, agar terus mengingatkan siswanya seandainya ada update materi dan tugas sehingga proses pembelajaran online dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Kemudian di sini jika menjawab website silakan dijelaskan, kemudian jika menjawab lainnya juga silakan dijelaskan. Kemudian sebutkan alasan menggunakan teknologi tersebut. Nah, di sini kita berikan alasan kita. Nah, di sini saya sudah menjelaskan alasan menggunakan teknologi tersebut. Pertama, karena teknologi tersebut dirasa cukup tepat untuk saat ini di masa lockdown dan social distancing karena mengurangi kerumunan tetapi hanya di rumah. Siswa dapat belajar karena semua materi dan tugas serta penjelasan sudah tersedia di Google Classroom. Untuk live conference, kami menggunakan Google Meet yang bisa di video call dengan banyak siswa sekaligus dengan waktu yang bersamaan. Mungkin bagi rekan-rekan yang ingin ditambahkan penjelasannya silahkan ditambahkan, kemudian disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sarana pembelajaran yang diakses atau direkomendasikan kepada orang tua siswa atau siswi. Pertama, rumah belajar, TV edukasi, kelas pintar, Genius, sekolah online ruang guru, dan sekolahmu. Ini yang direkomendasikan di sekolah kami untuk siswa mengakses dan memperkaya materi dalam proses pembelajaran dan memahami suatu materi yang diajarkan dan disampaikan oleh guru dalam kelas online dan live conference. Dengan pertanyaan selanjutnya, sebutkan alasan menggunakan sarana pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya memberikan alasan karena sarana pembelajaran tersebut untuk saat ini gratis dan terdapat banyak latihan soal. Hal lain yang ingin disampaikan, jika ada silakan ketikkan, jika tidak ada bisa dilewat. Nah, di sini saya menyarankan untuk siswa untuk sekolah mendapatkan hak akses email yang menggunakan domain sendiri atau email yang berlisensi dari Google sehingga Classroom tidak ada batasan itu. Kalau misalkan menggunakan email Google yang asli yang seperti yang berbayar, maka dituliskan di sini alasannya apa. Nah, di sini hal lain yang ingin disampaikan, mendapatkan email lembaga dari Google yang dikoordinir oleh daerah setempat agar layanan dari Google Classroom tidak terbatas atau unlimited. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika belum menggunakan internet online, daring, media, perangkat, sarana, dan teknologi, bagaimana sekolah memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan akses pembelajaran home learning? Nah, di sini jika tidak menggunakan media online, silahkan diisikan. Berhubung di sini saya menggunakan media online, jadi saya bisa kosongkan. Kemudian, nah di sini jika belum menggunakan internet atau online dari media perangkat teknologi, apakah orang tua peserta didik mengambil tugas ke sekolah? Silakan ya, di sini dibaca, ini merupakan pertanyaan tertutup, bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kemudian tantangan atau kendala apa saja yang dihadapi guru sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah? Contoh, apakah guru mendapat dukungan sekolah dalam memberikan pelatihan penyusunan KBM di rumah atau online training tentang teknologi pembelajaran atau kebijakan pemberian paket data? Nah, di sini saya akan coba jawab sesuai dengan yang ada di sekolah kami. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai pertanyaan tentang atau kendala apa saja yang dihadapi guru sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Contoh, apakah guru mendapat dukungan sekolah dalam memberikan pelatihan penyusunan KBM di rumah atau online training, teknologi pembelajaran, atau kebijakan pemberian paket data. Nah, saya coba jelaskan di sini. Karena ini merupakan pembelajaran online, maka kendala yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan paket data yang dimiliki oleh siswa dan guru. Silakan dikreasikan oleh jawaban rekan-rekan dan sesuaikan dengan yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian,
Solusi apa yang diambil terkait tentang atau kendala yang dihadapi tersebut sebagai lesson learned. Kemudian kita jelaskan di sini. Pertanyaan solusi apakah yang diambil terkait tentang atau kendala yang dihadapi. Saya coba jelaskan sesuai dengan keadaan sekolah kami. Solusi yang kami gunakan dengan mencari wifi untuk melakukan video call menggunakan WhatsApp, tapi hanya bisa 4 orang, sehingga kami siasati dengan menelpon bergantian kepada siswa yang belum mengerti dan paham akan materi yang diajarkan. Ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu dijelaskan, dan saya rasa ini mungkin akan sangat memberikan masukan kepada pemerintah untuk kedepannya. Baik, setelah selesai kita klik lanjut. Kemudian di sini kita ke lembaran selanjutnya. Apakah sekolah telah menerima surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease pada satuan pendidikan? Kita jawab iya. Jika sudah menerima, dari mana surat edaran tersebut didapatkan? Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, atau misalkan boleh disesuaikan dengan yang ada di sekolah. Kemudian, apakah sekolah telah menginformasikan dan mengedukasikan hal terkait pencegahan penularan COVID-19 kepada peserta didik dan orang tua peserta didik? Kita jawab sudah. Lanjut. Dari pilihan di samping ini, maka yang telah dilakukan oleh sekolah terkait upaya pencegahan COVID-19. Yang pertama, tidak bersalaman, tidak cium tangan, tidak memegang muka, membawa makanan bekal dari rumah sendiri, tidak membagikan makanan atau minum alat musik tip. Silakan disesuaikan. Ini disesuaikan, silakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari pilihan di samping, manakah sarana pendukung yang telah dipersiapkan sekolah terkait upacara pencegahan? Hand sanitizer, sabun cuci, tisu. Silakan disesuaikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari pilihan di samping ini, manakah yang telah dilakukan sekolah terkait upaya pencegahan COVID-19 untuk menjaga lingkungan sekolah? Nah, silakan disesuaikan pertanyaannya, jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sekolah telah mendesain ruang kelas berjarak aman antara siswa yang satu dengan yang lainnya dengan jarak aman minimal 1 meter terkait upaya pencegahan COVID-19? Nah, di sini saya sudah menjawab mengenai jelaskan kendala apa yang dihadapi dengan pengaturan fisikal atau social distancing tersebut dan dukungan yang diharapkan atau usulan lainnya. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya. Sehubungan dengan kebijakan terbaru dari Kemendikbud bahwa ujian sekolah berstandar nasional tahun 2020 ditiadakan, bagaimana tanggapan Anda? Apakah tindak lanjut yang dilakukan pihak sekolah dan guru? Kemudian setelah selesai kita klik lanjut. Maaf, di sini silakan disesuaikan ya pendapat masing-masing. Di sini saya memilih pendapat bisa dibaca. Kemudian setelah kita selesai mengisi, kita klik lanjut. Nah, setelah pertanyaan terisi semua, maka kita akan mendapatkan ucapan terima kasih, data telah tersimpan. Baik, setelah ini berarti maka selesai sudah tutorial pengisian kesiapan sekolah kita untuk melakukan KBM seperti biasa. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, dan jika rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan, dan jadilah penontonnya aktif dengan cara like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu ibadah. Baik, akhir kata Jawara Honorul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.